Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama kami di Nengah Kertapesum dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Kami akan menampilkan ataukah menyajikan tentang materi perkuliahan mekanisme infeksi dengan mengambil topik mekanisme patogenitas bakteri. Nah, bakteri di alam itu jumlahnya triliunan. Bahkan di mulut kita juga ada bakteri yang jumlahnya miliaran. Begitu kita bersin ataukah menguap, tentu akan mengeluarkan bakteri dalam jumlah yang sangat besar. Nah, bakteri ini di alam itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Nah, dalam hal ini, kalau dalam yang bakteri yang merugikan tentu bersifat patogen. Nah, bakteri tidak selamanya bersifat patogen, ada juga yang menguntungkan seperti dalam pembuatan makanan, seperti Yakult, kemudian tempe, tentu memerlukan bakteri untuk menghasilkan produk tersebut. Begitu juga di dalam tubuh, bakteri itu sangat diperlukan pada saluran pencernaan untuk melakukan pencernaan terhadap zat-zat makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, bakteri yang bersifat patogen ini tentu akan merugikan bagi tubuh kita. Ada beberapa cara dari bakteri itu sendiri. Bagaimana sih kok bisa bakteri bisa menimbulkan patogen atau bakteri itu bisa menimbulkan sakit? Nah, ini ada berbagai cara. Jadi banyak cara dari bakteri itu dalam menimbulkan penyakit. Dan ini tentu karena sudah sakit, tentu merupakan ancaman bagi kita, ancaman bagi kesehatan masyarakat, ancaman bagi lingkungan. Nah, patogen bakteri itu tidak hanya pada makhluk hidup atau tidak pada manusia, tapi juga pada makhluk hidup yang lain, seperti misalnya pada hewan maupun pada tumbuhan. Sekarang ini ada istilah PIB atau penyakit infeksi baru. Jadi apakah bersifat emerging atau penyakit re-emerging, ini tentu karena perilaku kita. Kadang-kadang perilaku kita yang dalam mengelola alam itu kurang baik, maka beberapa bakteri yang awalnya itu tidak dikenal menjadi patogen dan menimbulkan ancaman bagi kita. Nah, dalam infeksi bakteri tentu nanti akan kita berhubungan dengan agen atau bahan untuk pencegahannya. Dalam hal ini adalah antimikroba. Nah, ancaman dari bakteri-patogen juga berdampak pada resistensi antimikroba. Kenapa demikian? Karena penggunaan antibiotik sebagai bahan untuk menghambat ataukah membunuh bakteri ini di dalam tubuh tentu akan meningkatkan resisten dari kuman tersebut terhadap antibiotika yang diberikan. Ini merupakan semboyan penekanan dari WHO bahwa kejadian resisten antimikroba terhadap agen-agen infeksi itu sudah menjadi perhatian yang serius. Nah, adanya penyakit yang terbaru atau penyakit yang terbarukan, penyakit infeksi baru, ini menimbulkan berbagai masalah di beberapa negara, bahkan di beberapa belahan dunia. Jadi ada beberapa penyakit yang awalnya tidak dikenal akan menjadi menimbulkan masalah yang baru seperti flu burung, awalnya itu tidak ada, tiba-tiba muncul. Kemudian ada malaria, dengue, kemudian TBC, dan rabies pun itu merupakan ancaman bagi setiap orang ataukah ancaman bagi hewan. Nah, kemudian juga ada sekarang ini ada flu babi yang mewabah di Meksiko, merupakan penyakit dari infeksi baru juga muncul. Kemudian sekarang ini kita khususnya yang berkembang pada yang mengelola peternakan babi, muncul penyakit ASF. Penyakit ASF ini awalnya
tidak begitu kedengaran, tapi begitu muncul menimbulkan kerugian, bahkan jutaan babi yang sudah mati akibat ASF. Penyakit ini sangat menyebar di beberapa negara, baik di Cina maupun di Asia Tenggara, termasuk juga di Indonesia. Bahkan kasusnya di Indonesia bisa terjadi di Medan, Sumatera Utara, bahkan di Jawa, kemudian Bali maupun NTT dicurigai terhadap adanya penyakit ASF walaupun belum dilakukan identifikasi yang bisa membenarkan adanya kasus ini. Namun demikian, secara klinis, angka kematiannya kita patut curiga terhadap penyakit ASF, lebih-lebih angka morbiditas dan angka mortalitasnya sangat tinggi yang itu dimiliki oleh penyakit virus yang disebabkan oleh African Swine Fever atau ASF. Kemudian di samping pada babi, juga kejadian penyakit infeksi baru juga muncul dan ini menggemparkan dunia. Bahkan seluruh belahan dunia mengalami hal yang luar biasa akibat COVID ini. Apa yang sebelumnya tidak terpikirkan sampai terjadi, misalnya orang yang kecenderungan untuk berkumpul menjadi tidak boleh berkumpul, orang yang bebas berbicara, orang yang bebas bersenda gurau akan terambat akibat dengan COVID-19 ini. Penyakit inilah yang membalikkan fakta dunia bahwa penyakit itu sangat menghantui di masa yang akan datang. Nah, dalam hal kontrol penyakit ini tentu kita tidak bisa lepas dari peranan para ilmuwan. Nah, para ilmuwan inilah harus bekerja sama dalam mengontrol penyakit, tidak hanya ilmuwan di bidang kedokteran, tapi juga di bidang kedokteran hewan, di bidang farmasi, di bidang lingkungan, dan lain sebagainya, harus secara berintegrasi melakukan kerjasama dalam pemberantasan, dalam kontrol terhadap penyebaran penyakit di masa-masa yang akan datang. Ini yang diistilahkan sekarang itu adalah One Health. Jadi penyakit itu hanya tidak bisa dipecahkan oleh satu bidang ilmu saja, tapi harus berinteraksi, harus bekerja sama dengan ilmu-ilmu lainnya. Ancaman yang serius juga itu adanya residu dan resisten antibiotik. Antimikroba resisten dan adanya residu pada bahan makanan tentu akan merupakan ancaman bagi kesehatan, baik kesehatan hewan maupun kesehatan manusia. Jadi, sumber-sumber makanan yang masih mengandung residu antibiotik akan mengancam kesehatan, baik kesehatan manusia maupun kesehatan hewan. Di samping dampak yang ditimbulkan berupa alergi, tapi juga berdampak pada adanya AMR, antimikrobia resisten, karena residu tersebut akan menimbulkan atau akan memacu terhadap adanya AMR. Nah, dengan demikian, di masa-masa yang datang, maka pemahaman terkait dengan resistensi antimikroba itu harus terus ditingkatkan, baik kepada peternak maupun kepada jasa penanganan penyakit hewan maupun penyakit manusia. Jadi harus ada pemahaman, meningkatnya pemahaman bahwa penggunaan antimikroba di masa yang akan datang tidak boleh semena-mena, tetapi harus sesuai dengan SOP ataukah prosedur yang ada. Nah, ini dengan demikian basis data sangat diperlukan. Misalnya antimikroba ini sudah tidak efektif terhadap bakteri apa, ataukah bakteri apa yang diperlukan untuk pencegahan suatu penyakit, sudah resisten atau belum, sehingga itu data-data tersebut dikumpulkan menjadi data yang kuat sebagai informasi kepada khalayak ramai dalam penanganan kasus penyakit. Pencegahan infeksi juga upayakan pencegahan terhadap penyakit infeksi tidak menggunakan antibiotik.
Lebih ditekankan kepada biosecurity dan tata laksana yang lebih baik. Jadi, apalagi penggunaan antibiotik itu sebagai pemacu pertumbuhan itu sangat berbahaya karena dampaknya nanti tentu akan berujung pada antimikroba resisten. Dengan demikian, pencegahan di masa yang akan datang juga diupayakan mengurangi penggunaan antibiotik. Antibiotik bukan untuk mencegah suatu infeksi, tapi untuk menangani ataukah untuk mengobati. Jadi dengan demikian penggunaan antimikroba itu harus optimal sesuai dengan SOP yang berlaku, sesuai dengan dosis, kemudian sesuai dengan lama pemberian dan bakteri yang diberikan masih sensitif ataukah mungkin sebelumnya perlu dilakukan uji sensitivitas terlebih dahulu sebelum memberikan antibiotik. Nah, di satu sisi pengembangan terhadap penemuan antimikroba tentu sangat terbatas. Walaupun harus terus dikembangkan, investasi terus harus ditingkatkan, namun kemampuan untuk menghasilkan antimikroba yang baru dibandingkan dengan antimikrobia yang resisten itu tidak sebanding. Lebih cenderung yang resisten itu meningkat lebih tajam dibandingkan dengan adanya produk antibiotik yang baru. Nah, bagaimana suatu bakteri itu menimbulkan infeksi? Jadi ada berbagai cara dari bakteri itu dalam hal menimbulkan infeksi. Nah, ini saya gambarkan sebagai bakteri, kemudian bakteri itu menyerang human ataukah menyerang host ataukah hewan, apa yang terjadi? Nah, bakteri itu yang pertama itu akan menghasilkan kapsul. Nah, kapsul inilah nanti yang berperan terhadap infeksi bakteri, kemudian yang menghalangi terhadap adanya fagositosis kapsul ini sehingga kuman itu akan nyaman berada di dalam tubuh. Adanya kapsul yang menyelimuti bakteri tentu akan menghambat adanya fagositosis oleh sel-sel fagosit. Kemudian cara yang kedua, adanya LPS baik pada dinding sel maupun pada kapsul itu tentu juga akan meningkatkan patogenitas kuman. LPS ini baik yang ada di dinding sel itu akan berpengaruh terhadap shock ataukah shock septic pada host. Kemudian yang ketiga, bakteri juga mampu menghasilkan menghasilkan toksin. Toksin inilah nanti yang berbahaya pada sel bakteri yang dapat melakukan invasi maupun invasi ke dalam sel maupun toksin ini mampu merusak sel dari hewan, tumbuhan maupun sel manusia. Kemudian yang terakhir, bakteri mampu melakukan perlekatan di dalam tubuh, kemudian melakukan penempelan, kemudian ini menempel dengan host di dalam tubuh baik di saluran pencernaan, kemudian di saluran pernapasan maupun di dalam mukosa-mukosa yang memungkinkan bakteri tinggal di sana secara lebih nyaman. Kemudian yang pertama kapsul. Kapsul itu merupakan bagian terluar dari bakteri yang menyelimuti permukaan bakteri. Nah, tergantung dari jenis bakterinya. Tidak semua bakteri mampu menghasilkan kapsul. Tetapi bakteri yang menghasilkan kapsul, tentu kapsulnya itu terdiri dari molekul polisakarida. Nah, kemudian polisakarida di dalam kapsul ini juga ketebalannya beda-beda, tergantung dari media yang digunakan, kemudian ke jenis bakterinya, ada yang tebal, kemudian ada yang tipis. Nah, kapsul ini mempunyai efek imunomodulator, jadi meningkatkan respon imun ke dalam bakteri itu sendiri. Jadi dengan adanya kapsul, maka tubuh atau sel-sel fagosit yang ada di dalam tubuh itu meningkat, yang dikenal dengan makrofag teraktivasi. Itu akibat adanya kapsul dari kuman. Namun adanya kapsul ini yang menyelimuti kuman, di satu sisi nanti sel fagosit datang ke tempat adanya infeksi, tetapi sel fagosit itu tidak mampu melakukan fagositosis karena
kapsul ini sebagai penghalang utama untuk melakukan fagositosis. Di satu sisi, kapsul juga mampu merangsang sel-sel fagosit untuk datang. Nah, inilah nanti yang akan menyebabkan inflamasi. Peran kapsul. Kapsul sendiri berperan dalam melindungi bakteri dari fagositosis. Jadi adanya kapsul artinya lapisan kapsul yang berada di luar sel bakteri tentu akan menghalangi proses penelanan dari sel-sel fagosit. Kemudian respon inflamasi karena di satu sisi nanti kapsul itu mengundang sel-sel fagosit, tetapi sel fagosit tidak mampu melakukan fagositosis. Inilah akan meningkatkan respon inflamasi pada tubuh. Jadi demamnya semakin tinggi dan lain sebagainya. Kemudian bakteri yang memproduksi kapsul antara lain Streptococcus pneumoniae atau Pneumococcus, Neisseria meningitis, meningitidis, kemudian Pseudomonas aeruginosa, dan lain-lain. Termasuk juga bakteri yang E. coli pun yang ada di dalam tubuh, yang ada dalam saluran pencernaan mampu menghasilkan kapsul. Kemudian yang kedua, dinding sel. Dinding sel sendiri untuk bakteri itu ada dua jenis, ada yang gram positif dan ada gram negatif. Perbedaan gram ini disebabkan oleh komposisi dinding sel yang ada di dalam bakteri itu sendiri. Jadi bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif itu memuat bahan-bahan yang dapat menimbulkan shock septik pada host. Dengan demikian, adanya shock septik ini akan merusak sistem peredaran darah dari host yang terinfeksi. Ironisnya, jadi begitu nanti kita menggunakan antibiotik untuk penanganan sel infeksi sel bakteri, tentu akan merusak dinding selnya. Dinding sel baik gram positif maupun gram negatif yang rusak tentu akan mengeluarkan bahan-bahan dari dinding sel itu sebagai bahan-bahan yang toksik. Ini akan meningkatkan terjadinya shock septik. Jadi dinding sel yang terdiri dari polisakarida maupun gram negatif yang terdiri dari asam teikoat itu bersifat toksik. Begitu dia pecah akibat pemberian antibiotik, tentu akan menimbulkan shock septik pada host. Kemudian toksin. Toksin itu ada dua, ada endotoksin dan ada eksotoksin. Endotoksin itu merupakan bagian dari dinding sel. Jadi dinding sel lah yang berperan ataukah bertindak sebagai toksin. Jadi dalam keadaan hidup, toksin ini tentu tidak akan keluar. Tapi begitu selnya mati, maka selnya pecah, dindingnya pecah, maka dinding selnya ini berlaku sebagai toksin yang dikenal dengan endotoksin. Inilah yang menyebabkan terjadinya shock septik. Nah, begitu juga pada bakteri gram negatif. Kalau gram positif itu terdiri dari lipopolisakarida atau LPS yang sangat beracun, itu gram negatif. Dinding selnya itu kandungan lipopolisakarida pada gram negatif sangat tinggi. Itu yang bertindak sebagai racun dan ini tidak akan keluar pada sel yang hidup. Justru pada sel bakteri yang matilah baru keluar sehingga mampu menimbulkan kerusakan pada sel. Sedangkan bakteri gram positif dia tidak memiliki lipopolisakarida tapi memiliki asam teikoat. Antara asam teikoat dan lipopolisakarida itu fungsinya sama sebagai racun atau mirip seperti LPS pada bakteri gram negatif. Nah, toksin-toksin ini sebagai senjata biologis bagi bakteri. Inilah yang dipakai untuk menghancurkan sel-sel itu akibat adanya lipopolisakarida pada gram negatif dan asam teikoat pada gram positif. Ini yang berperan sebagai toksin atau endotoksin.
Nah, endotoksin ini akan mempengaruhi pada sitokin pada sel host ataukah komponen komplement dan komponen kaskade sehingga menimbulkan koagulasi. Begitu juga endotoksin ini mampu memproduksi atau mengaktifkan beberapa mediator sehingga sel host itu terangsang mengeluarkan beberapa mediator untuk sebenarnya mediator ini diperlukan untuk aktivasi dari sel-sel fagosit. Nah, kalau demikian halnya, maka endotoksin itu di samping juga untuk menghancurkan sel-sel host, tetapi juga mengundang sel-sel fagosit. Nah, sel-sel fagosit yang diundang tapi dia tidak mampu nanti melakukan fagositosis tentu akan menimbulkan inflamasi. Kemudian eksotoksin. Kalau eksotoksin berbeda halnya dengan endotoksin. Kalau endotoksin selnya mati baru keluar, tapi pada eksotoksin dihasilkan oleh kuman yang hidup. Jadi kuman-kuman yang hidup, bakteri gram negatif seperti E. coli, dia mampu menghasilkan eksotoksin yang dikenal dengan enterotoksin. Ini enterotoksin ini ataukah eksotoksin itu dikeluarkan oleh sel yang hidup. Dan biasanya sel yang hidup itu mengeluarkan toksin jika kehidupannya terancam. Nah, kalau kehidupannya terancam, dia akan mengeluarkan eksotoksin, itu akan mengeluarkan eksotoksin ke lingkungan sekitarnya bertujuan untuk melindungi dirinya. Atau juga eksotoksin ini kalau terancam, dia akan menginjeksi langsung ke dalam sel inang, ke dalam sitoplasma sel inang, melalui sekresi tipe 3 ataukah mekanisme sistem lainnya. Nah, contoh dari eksotoksin adalah Clostridium botulinum adalah Clostridium tetani. Ini adanya eksotoksin yang dikenal dengan synaptobrepin itu mencegah neurotransmitter penyebab kelumpuhan pada host. Ini toksin yang dihasilkan oleh Clostridium botulinum ataukah Clostridium tetani. Kemudian juga ada Pseudomonas aeruginosa itu mengeluarkan toksin berupa elastase dan protease 4 memecah matriks protein seluler host yang menyebarkan penyebaran infeksi. Jadi intinya toksin-toksin ini juga akan merusak protein-protein dari sel host sehingga infeksinya akan lebih berkembang dan dampaknya akan lebih tinggi. Bakteri gram negatif asal menghasilkan RTX atau arginin reonin toksin yang merusak membran sel seperti gram positif menghasilkan sitolisin untuk menghasilkan sulfidril. Adesin, yang terakhir adalah adesin. Adesin biasanya diperlukan oleh bakteri untuk bisa bertahan lama di dalam tubuh. Misalnya dia melekat pada kulit, diperlukan adesin. Juga untuk selaput lendir, juga memerlukan adesin agar kumannya bisa melekat. Begitu juga pada jaringan-jaringan yang lebih dalam, seperti jaringan limfoid, epitel lambung, usus, ataukah lapisan alveolar di paru-paru, ataukah jaringan endotel, itu bakteri memerlukan adesin untuk melekat. Jadi ekspresi dari faktor-faktor dari adesin ini akan mengikat mengukul bakteri, kemudian akan terjadi ikatan antara sel bakteri dengan sel host, sehingga mikroba itu berikatan kuat dengan host. Nah, walaupun pada dasarnya tubuh juga berusaha untuk melakukan antisipasi dengan menghindarkan dari perlekatan ini. Misalnya kalau kita batuk, ataukah kalau kita bersin, tentu akan mengeluarkan bakteri yang melekat. Ini cara tubuh untuk menghindarkan agar tidak terjadi perlekatan antara bakteri dengan host. Misalnya di saluran napas, kita sering batuk itu untuk mengeluarkan bakteri yang melekat pada bulu-bulu di saluran pernapasan. Begitu juga di air liur, sekresi air liur untuk mengeluarkan bakteri yang melekat pada rongga mulut. Kemudian peristaltik usus
Dan aliran darah juga bertujuan untuk melepaskan ikatan antara bakteri dengan sel host. Adesin itu terbuat dari polipeptida atau protein atau polisakarida, karbonhidrat atau gula. Inilah penyusunnya. Protein adesin itu yang ada di dalam pimbre. Pimbre itu merupakan pili dari sel bakteri. Nah, di sanalah pili inilah yang berfungsi untuk melekat dengan sel host. Yang pili ini merupakan suatu rambut ataukah rambut-rambut yang banyak di sekitaran bakteri, permukaan bakteri yang terdiri dari protein. Nah, ujung pimbre mengikat reseptor dari host. Jadi dari host itu tentu ada reseptor. Reseptor inilah nanti yang berikatan dengan pimbre ataukah pili dari sel bakteri. Bakteri yang tidak berpimbre itu sebuah single biasanya berfungsi sebagai protein subunit pimbre utama. Namun subunit protein juga memainkan peran struktural di ujung dan dasar. Jadi pada dasarnya walaupun bakteri itu tidak punya pimbre tapi tetap bisa berikatan karena salah satu dari single protein itu dipakai untuk melekat, kemudian diikuti oleh yang lainnya sehingga subunit protein itu sebagai alat perekat sehingga bisa berikatan dengan host. Beda dengan bakteri yang memiliki pimbre yang khusus untuk tujuan pelekatan. Nah, setelah melakukan pelekatan, tentu bakteri itu akan melakukan invasi ke dalam tubuh. Jadi bakteri itu akan masuk ke dalam tubuh untuk melakukan invasi atau menyerang sel-sel tubuh ataukah sel-sel host. Misalnya Streptococcus A streptococcus atau yang memiliki B hemolytic ataukah Staphylococcus aureus merusak jaringan dan menyebar di host. Inilah invasi dari sel-sel bakteri yang menghancurkan sel dari host. Nah, sekresi enzimnya ada hyaluronidase yang memotong proteoglikan dalam jaringan ikat, ada streptokinase, staphylokinase yang merusak fibrin, kemudian lipase itu menurunkan kadar lemak, nuklease merusak DNA ataukah RNA dari host. Kemudian juga ada sekresi enzim berupa para hemolysin yang membuat lubang dalam sel inang sehingga eritrosit menjadi bocor dan menjadi lisis. Itulah mekanisme perlekatan dari enzim, kemudian melakukan invasi dari adesin ini sehingga mampu menimbulkan kerusakan pada sel host. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nah, tentu materi ini kalau belum merasa cukup silahkan simak beberapa tayangan yang sudah kami persiapkan, baik itu tentang mekanisme bakteri maupun bagaimana sih pola bakteri dalam menimbulkan infeksi.